Saat itu gue inget masih agak siang ya, jadi masih pagi setengah 10-an itu. Pas mobilku kosong, gue mau balik arah ke Manado untuk ngambil penumpang lagi. Itu gue ngerasa di samping itu ada orang. Nah, namanya kita driver kan, gue biasa kalau bawa mobil dulu, gue puter tip kuat-kuat. Pas lagi bawa mobil gitu, gue ngeliat ke kiri, lah dia, Siapa tuh? perempuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kota Mistis, korek cerita mistis. Halo kawan mistis, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Kali ini ada yang berbeda karena kita studionya ada di rumah Bang Arya Sena. Gua yakin lo nggak asing dengan nama beliau. Dan untuk yang pertama, bukan beliau yang jadi narasumber Kota Mistis, tapi Om Roland. Nggak usah pakai berlama-lama bertele-tele, kita langsung aja Om. Ya. Apa kabar Om? Baik. Kita cerita apa nih Om kali ini Om? Ya, gue mau bagiin yang kali ini itu yang dulu gue pernah masuk, kalau orang bilang kota gaib ya. Kota gaib. Karena di Indonesia ini kan cuma ada yang dikenal ini cuma 3. Taranjana, Wentira, sama Padang 12. Itu spill sedikit dari Om Roland. Lanjutannya ntar dulu. Buat kawan mistis semua yang punya cerita horor mistis ataupun cerita pendakian, di bawah ini ada WhatsApp. Lo bisa kirimkan voice note ke WhatsApp tersebut. Nanti tim dari Kota Mistis akan menghubungi kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cerita Om. Ya. Jadi pengalaman ini dulu waktu gua 2005 ya. 2005 saat itu gua di Manado, Sulawesi Utara. Itu gue inget itu di Desember. Di saat itu gue di sana kerja jadi driver taksi gelap. Jadi mobil-mobil plat hitam ya, plat hitam. Karena di Sulut itu sampai sekarang itu trayeknya itu terbatas jam. Iya. Jadi kayak dari sini ke Bogor gitu. Nah, gua pegang trayek Bogornya gitu. Kalau sana itu Minahasa. Jadi di atas jam 7 malam itu bis sudah nggak ada, gantian kita yang beroperasi. Oh, taksi gelap tuh pada keluar. Nah, akhirnya di Desember itu, apalagi Desember itu kan di sana banyak orang belanja buat Natal tahun baru ya. Nah, gue ingat saat itu udah sekitar 4:30. Tiba-tiba ada satu, kalau kita biasa kalau taksi gelap itu paling doyan kalau borongan. Oh iya. Borongan. Nah, dia bilang, Pak, anterin ke daerah Palu. Nah, Palu, Sulawesi Tengah, gue deal harga dengan orangnya. Cuma gue bilang, gue mesti pakai driver satu lagi, cadangan. Gitu. Akhirnya gue panggil temen gue, deal harganya. Akhirnya kita kira-kira 5:30 kita jalan dari posisi saat itu terminal Karobasan. Nah, dari situ kita jalan 5:30 sore. Itu perjalanan itu makan waktu sampai di lokasi ya itu 1,5 hari. 1,5 hari karena kalau dia full day itu nggak tanpa berhenti ya, itu 1 hari. Cuma karena kita rest area sama isi bensin 1,5 hari. Nah, selama perjalanan kita rest area, isi bensin itu saya sama teman saya ganti-gantian, kita nggak ngeliat yang aneh-aneh gitu. Karena jujur baru kali itu saya nembus Palu ya. Kalau biasanya kalau selama saya bawa kendaraan itu di sana paling cuma sampai tembus di Kota Mobagunya. Jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya. Kota Mobagu atau Gorontalo sekali, tapi ini memang jauh banget gitu. Nah, akhirnya pas sampai di daerah sana itu saya ingat itu Donggala.
Donggala. Tapi memang di tengah perjalanan saya perhatiin kita sempat lewatin ada yang namanya Jembatan Kuning. Nah, Jembatan Kuning itu saya nggak tahu ya, itu kepercayaan orang apa enggak, tapi waktu kita lewat di situ, itu saat itu pas lewat Jembatan Kuning itu memang banyak mobil berhenti atau motor berhenti, dan si penumpang ini sempat bilang, Pak, itu biasa di sini. Gitu, istilahnya bahasanya mereka itu ngarepin sesuatu gitu. Ngarepin maksudnya? Ngarepin, jadi mungkin kalau kayak di sini sajen ya. Oh iya. Nah di sana itu kalau bahasa mereka itu ngarepin sesuatu, istilahnya ada yang diminta gitu. Cuma kan saat itu saya sama teman saya nggak terlalu peduli karena kita tujuannya biar cepat balik ke Manado nih. Nah, singkat cerita kita sampai di Donggala, turun mereka. Saya bilang ke temen, gantian saya yang bawa mobilnya karena setengah hari lu yang bawa. Nah, cuma dia bilang kalau bisa segera ya, agak ngebut karena kita baliknya udah nggak ada duit bensin nih, tinggal duit sewa mobil. Nah, kita pulang. Nah itu Trans Sulawesi, waktu kita pergi dan pulang, itu Trans Sulawesi itu jalannya satu arah, tapi memang belok-belok, dan itu banyaknya jurang ya, tebing Trans Sulawesi. Nah pas saya arah balik, saya lihat teman saya tidur, saya dari jauh saya udah lihat ini Jembatan Kuning yang tadi. Tadi dilewatin pertama Om ya. Cuma pas saya lewat saat itu, saya ingat itu kejadiannya udah agak siang ya, itu jembatan itu kosong, yang tadi ramai orang. Nah pas lewatin sedikit dari jembatan, itu jalannya langsung ke kanan, motong ke kanan. Saya sempat berhenti, saya mikir, perasaan tadi waktu lewat nih jalannya bukan ke kanan, ini jalan lurus. Sempat saya berhenti, saya perhatiin kiri kanan, tapi saat itu sama sekali sepi. Nggak ada mobil, nggak ada orang, pokoknya sepi banget. Nah, saya mau bangunin temen, percuma, paling dia bilang ikutin aja jalur. Ya udah, akhirnya saya belok ke kanan, itu jalannya agak menurun, dan saya ngelihat itu hutan kiri kanan, hutannya hutan lebat, dan kalau yang saya rasa itu iklimnya udah beda ya, karena kan waktu kita pulang untuk menghemat bensin, saya matiin AC, saya buka kaca, itu dingin, dari situ dingin banget gitu. Padahal yang saya tahu daerah situ masih panas gitu, daerah-daerah Mutong ya, perbatasan dengan Palu. Nah saya jalan terus sampai di ujung, agak naik sedikit, saya ngeliat ada gapura. Nah, gapura itu gede banget dan catnya kuning semua. Cuma seluruh gapura itu tulisannya itu tulisan kayak kalau saya bilang Palawa ya, Jawa kuno gitu. Oh, yang kayak garis-garis gitu ya? Itu penuh satu gapura. Saya berhenti, saya lihat. Cuma sayangnya saat itu 2005. Jujur aja, mungkin orang yang punya HP kamera itu udah orang berduit. Kalau saya dulu ya cuma driver, apalah dengan Nokia biasa gitu. Tulilit ya Om. Jadi saya pikir, ini gue di mana? Perasaan tadi nggak ngelewat sini. Cuma karena nggak ada jalan lagi, ya udah gue lewatin terus. Pas nggak lama lewat dari gapura itu, gue lihat pertama itu aspal, itu udah bukan aspal lagi, marmer. Wow, keren. Itu marmer dan ada trotoarnya. Itu ada trotoarnya dan itu marmer semua, dan marmernya itu putih bekuning ya. Marmer, saya lewatin, saya berhenti, saya bangun temen yang lagi tur, dia kaget, kita di mana? Saya tanya balik, lu pernah lewat sini? Enggak, gue tadi cuma lewat jalan sini, nggak ada jalan lagi. Di saat itu gue sama temen gue bingung, ini di mana? Dan pas kita ngelihat ke atas, itu kota, itu benar-benar kota, dan itu bangunannya itu kebanyakan berbentuk kerucut ya, kerucut begitu, ujungnya kuning. Gue nggak tahu itu emas bener apa enggak, gue nggak tahu. Dan yang paling gue bingung itu di atas itu, baru kali itu gue ngeliat
monorel. Oh. Ada monorelnya. Monorel itu banyak, jadi kayak tabung-tabung kaca. Itu banyak dan ada keretanya lewat di situ. Kereta-keretanya lewat situ. Itu temen gue sampai bingung. Dia bilang, "Sob, nggak salah masuk kampung kan?" Gue bilang, "Kalaupun kita salah masuk kampung, ini Sulawesi ini kampung." Waktu itu gue bilang, "Kampung mana ini beginian? Jakarta aja belum pernah." Udah. Benar. Akhirnya gue turun sama temen. Bener-bener gue turun, gue ngeliat semua dari marmer sampai ke atas itu sampai bingung. Ini di mana? Nah di situ saat itu kita ngelihat orang, lalu lintasnya orang di situ itu kayak kita biasa, benar-benar biasa kayak kita. Cuma ada uniknya ya. Jadi mereka itu pas kita deketin, tingginya itu rata-rata prediksi gua 200 meter. Tinggi. Iya. Tinggi-tinggi semua. Dan mukanya mereka itu nggak pernah gue lihat ya, dalam arti kalau secara manusia harafiah itu cakep sih, cakep-cakep semua. Dan kulit muka mereka itu kayak porselen, mengkilat. Dan ada uniknya di mereka itu rambutnya agak lancip dan tengahnya sini itu rata, nggak ada belahan bibirnya sini, rata semua. Nah itu gue ngeliat itu. Pas gue ngeliat ke bawahnya, ternyata mereka nggak punya bayang. Nggak ada bayangannya. Nggak ada bayangnya. Tapi napak. Gue korek temen gue bilang, gue cerita ini, gue bilang, "Lu lihat nggak ini semua?" Iya. Cuma yang anehnya tuh gini ya, biasa kita manusia normal itu ngerasain takut, apalagi ngeliat orang nggak punya bayang. Tapi semenjak gue masuk tadi, lewatin gapura sampai gue turun itu, gue nggak pernah ngerasa yang namanya takut. Malah perasaannya nyaman. Nyaman banget. Temen gue ini pun dia malah bilang, "Kita nginep, cari penginapan dah." Betah. Jadi memang benar-benar nyaman gitu. Terus kita ngeliat ke atas, temen gue bilang, "Itu emas bukan di atas." Gue bilang, "Gue nggak tahu ya, itu kuning." Gue bilang, "Kalau di Jakarta lu ngeliat Monas emas ya itu. Cuma gue nggak tahu ini emas benar apa enggak." Nah abis itu kita jalan tuh, gue inget kita jalan. Nah di sana itu yang gue lihat kota itu dia nggak ada lampu merah, nggak ada lampu merah. Nah pas kita turun ke arah jalannya, itu yang gue harapin sebetulnya logika gini, kalau kita lihat monorel berarti mobilnya keren-keren dong. Benar. Pas gue turun ke arah jalan rayanya, itu kereta kuda. Loh? Kereta kuda semua. Kereta yang kudanya rata-rata putih dan keretanya ini putih kuning warnanya. Emang kereta semua. Gue sampai bilang ini ke teman, atasnya canggih, bawahnya jadul. Kereta, tapi kereta ini bukan, kalau gue gambarin bukan kayak kereta-kereta pedati biasa ya. Kereta itu bener-bener kayak kalau kita lihat kereta kerajaan. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Udah, kita turun ke jalan. Tapi di saat kita jalan itu orang-orang situ ngeliatin, mereka ngeliatin. Tapi kita maksudnya nggak dimaki, mereka diemin aja. Biasa aja lah. Biasa aja, gitu. Akhirnya kita sampai depan satu restoran, rumah makan, dan itu bentuk modelnya itu kayak cangkang telur, itu ditubalikin, ya, bulat oval gitu, kuning, ada kacanya. Temen gue bilang gini, "Kita coba makanan mereka." Gue bilang jangan. Karena prinsip gue dulu, di tempat yang asing, itu kita jangan sampai nerima makanan minuman apapun. Dalam arti satu kota nggak jelas ya. Udah. Nggak lama dari itu, gue bilang ke temen, "Udah kita balik." Cuma sebelum kita balik, otomatis kita mesti interaksi sama orang sini. Karena cuma mereka yang tahu jalan baliknya. Udah. Pas kita arah balik, kita disamperin sama ada satu kereta kuda itu, gue inget itu ada 8 kuda ya, 8 kuda dengan kereta panjang, turun 2 orang. 2 orang itu, gue masih inget orangnya gede, badannya gede, dan pakaian mereka itu kayak tentara Turki ya. Tentara Turki pakai tajam sini, dan bukan pakai, kalau kita biasa lihat orang aparat keamanan senjata, mereka itu cuma kayak pedang, cuma kayak pedang Arab ya.
yang iya. lebar. Iya. Nah, itu ditaruh di situ dan mereka nyamperin. Gue bilang sama temen, nah lu mati deh gue, dibacok nih kita. Karena mereka nyamperin, cuma bukan mau bilang muka marah ya, enggak. Mereka nyamperin, mereka nanya. Nah di situ satu lagi yang gue nggak pernah lupakan, cara ngomong mereka tuh Melayu ternyata. Seperti ada lagu ya, seperti ada lagu. Dan dia nanya gini, mau kemana? Saya kaget, saya bilang, Pak, kita dari arah Palu Donggala mau balik arah Manado. Udah, dia cuma senyum, dia natap ke temennya, habis itu dia bilang, keluar ke kanan. Oh ya udah, gue langsung bilang ke temen, yaudah kita keluar. Berarti dia udah suruh kita keluar nih. Udah, pas lagi jalan keluar, temen gue bilang, bro, sebelum keluar gue minta kenalan orang sini boleh nggak? Gue bilang kenal apa? Ternyata dari tadi dia ngeliat ada satu perempuan cantik. Dia tunjuk, itu gue mau kenalan. Gue bilang lu jangan macem-macem, gue bilang ini ke tempat belum kita kenal. Dia bilang izinin bro, sekali aja deh. Gitu, gue cuma pengen punya kenalan. Karena memang dia belum nikah ya. Ya udah, gue bilang ya udah kalau lu mau kenalan boleh. Cuma untuk balik ke sini gue nggak mau ya, lu aja. Ya udah. Dan gue lihat dia tuh, dia jalan, dia kenalan, dia jabat tangan. Ngobrol jabat tangan. Kalau gue emang, gue feeling gue nggak mau nyentuh. Apapun yang di situ gue nggak mau. Marmernya aja gue nggak mau. Udah, nggak lama dia balik, ceweknya ikut. Nah, ceweknya itu bilang gini ke saya juga, nanti kalau kesini cari saya. Udah, cuma gue mau ngomelin nggak enak karena orangnya ramah ya. Ya udah, gue bilang nanti ya Mbak. Udah, kita balik ke mobil. Nah, pas gue start engine, pas start gue ngeliat itu semua berhenti. Kayak kita ngeliat tayangan di pause ya. Berhenti. Gue keplak temen gue bilang, lu lihat berhenti. Temen gue bilang, oh iya berhenti. Dia buka kaca, bilang angin aja kagak ada. Gue bilang ini nggak bener. Udah, gue cepet-cepet muter mobil, gue tancap gas keluar. Nah, pas di ujung gapura, itu pengawal yang tadi ada lagi dua. Pertama mereka pakai bahasa yang gue nggak ngerti. Bahasanya gue nggak ngerti. Dan gue cuma langsung bilang, Pak, kita mau keluar. Dan dia langsung bilang, silakan. Pas dia silakan, kita keluar. Nggak lama keluar dari gapura, gue punya perasaan kayak ada yang aneh dah. Karena apa? Angin kenceng. Nah, di 2005 itu gue bawa Avanza yang masih Avanza zaman dulu ya, yang istilahnya kalau gue bilang bodi kaleng. Itu bodi mobil tuh sampai goyang. Kenceng angin di situ. Udah, gue berhenti. Gue ngeliat ke belakang, itu kotanya nggak ada. Langsung hilang gitu aja. Gapura yang belum lama kita lewatin baru berapa meter, itu ternyata akar. Akar-akar, itu banyak akar di situ. Gue kaget, temen gue sampai teriak, waduh, kok nggak ada kota yang tadi? Gue bilang, wah nggak bener nih. Langsung gue tancap gas. Belum lama gue tancap gas, itu mobil kayak ngebentur. Duak, ngebentur. Kaget dong, kaget kita ngedongak ke depan, jurang. Ya Allah. Udah di jurang. Teriak gue sama temen gue. Pas mau buka pintu, jadi ternyata ini jurang nih mobil. Bola depannya, ban depannya udah di jurang. Waduh. Udah gini. Gue bilang, gue tarik dia, awas jatuh. Bener, pas dibuka jauh jurang bawahnya. Udah teriak-teriak kita di situ. Akhirnya orang ngumpul, ditarik tuh mobil. Ditarik mobil. Pas udah ditarik, gue ditanya, Bapak dari mana? Gue cerita dong. Itu tadi di situ. Nah, orang situ logikanya gini ya. Kalau memang mereka nggak ngerti itu ada sesuatu di situ, mereka pasti ketawa atau apa. Tapi mereka langsung diem. Mereka langsung diem semua. Nah, mereka lagi diem gitu, gue ngeliat sebelah kanan di samping mobil itu ada gapura. Gapura kecil, agak tinggi ya. Itu tulisannya Wentira. Warnanya kuning. Gua keplak temen gue bilang, lu baca. Apaan ya maksudnya? Gue nggak ngerti, kita tanya. Udah akhirnya kita tanya, mereka cuma diem, mereka bilang, gini aja Pak, kita bawa ke salah satu tetua. Kalau mereka bilang itu tetua, kalau sini bilang
orang udah dituakan lah ya. Iya. Kita diantar ke situ. Pas kita cerita, orang itu kayak udah paham. Pertama dia bilang, Mas, ini dari sekian banyak yang pernah masuk situ, salah satu dari sedikit yang keluar. Dari sekian banyak. Kedua, itulah yang namanya Pentira. Yang orang bilang kota gaib. Dan kalau Mas perhatiin, kalau siang memang banyak orang berhenti. Dia bilang, iya Pak, emang saya tadi pergi, saya lihat banyak orang, waktu saya pulang nggak ada. Nah, dia bilang banyak orang memang melakukan hal-hal yang nggak pantas di situ. Itu cuma bagi mereka yang nggak, istilah gini ya, kota itu cuma milih-milih gitu. Nah setelah itu gue sama temen gue bingung kan, dan bapak itu dia bilang, ntar nih mobil yang Mas gunakan kalau bisa dibuang aja, jangan dipakai lagi atau jual. Gue bilang, Pak, memang kenapa? Kalau masih dipakai ini bakal jadi musibah nantinya. Udah selesai dari situ, bapak sempat bilang, Mas kalau bisa tempat ini itu nggak usah dipublikasikan. Karena apa? Ya kayak Mas lihat setiap hari itu ada aja orang melakukan kayak ritual. Nah kita warga sekitar juga nggak suka gitu. Udah akhirnya gue pulang sama temen. Sepanjang jalan gue sama temen gue bengong. Karena apa ya? Nggak tahu mau ngomong apa lagi. Karena kita baru alamin itu ternyata nggak semua orang ngalamin. Udah, ketika cerita sampai di Manado, gue tanya sama temen gue, tadi ceweknya nama siapa? Dia sebut Alia. Waduh, gue bilang, lu kalau bisa nggak usah nginget lagi. Dah, dia pulang. Nah, hari pertama, hari kedua, biasa kalau driver itu, jadi waktu itu cuma gue bawa dia untuk ganti-gantian bawa mobil ya. Karena hari berikutnya memang dia bawa mobil sendiri. Nah, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, itu biasa kalau gua lagi narik, itu ada namanya trayek-trayek kosong. Nah, biasa trayek itu dari arah gunung ke kota. Nah, saat itu gua inget masih agak siang ya, jadi masih pagi setengah 10-an itu, pas mobil gua kosong. Gua mau balik arah ke Manado untuk ngambil penumpang lagi, itu gua ngerasa di samping, itu ada orang. Yang namanya kita driver kan, gue biasa kalau bawa mobil dulu, gue puter tip kuat-kuat. Pas lagi bawa mobil gitu, gue ngeliat ke kiri. Lah dia. Ya betul. Perempuan itu. Gue kaget, itu mobil terus terang hampir nabrak. Gue langsung bilang, lu dari mana naiknya? Dia cuma senyum. Tapi gimana ya, kalau kita ketemu setan, hantu pasti takut ya. Gue cuma kaget, tapi di saat itu perasaan yang gue alami waktu masuk nyaman itu ada di situ. Jadi kita nggak akan pernah takut deh. Gitu. Akhirnya dia ngobrol seperti biasa. Udah, akhirnya kita lanjutin perjalanan, dan sepanjang jalan itu gue sampai ngelupain untuk ngambil penumpang. Biasa kan gue kalau ke arah kota, biasa di tengah-tengah gue ambil penumpang. Karena saking nyamannya ya ngobrol dengan perempuan ini, gue nggak mau ngambil penumpang, gitu loh. Karena bener-bener nyaman banget. Pas sampai di Manado, biasa kalau kita parkir, itu driver-driver lain, itu biasa nyapa kan. Nah, yang lain pada nyorakin gini. Wah, si Roland dapet tebengan. Sampai mereka bilang, kenalin dong cewek. Lah, gue kaget. Prinsip gue kan gini. Kalau kayak gitu biasanya cuma gue ngeliat. Tapi gue kaget teman-teman pada ngomong. Gue langsung keluar pintu, gue bilang, lu ngeliat? Pas gue bilang gini, dia udah di luar. Udah turun dari mobil. Gue bilang, lu ngeliat? Ya iya, itu cewek. Ngambil dari mana? Boleh dong kenalan. Gue bilang, udah, gak usah. Dan dia itu gue lihat ya, jalan loh. Napak. Tapi kalau orang perhatiin nggak ada bayang emang. Bahkan di dunia kita pun, jadi pas gue ngeliat gini, gue ngeliat ke bawah, emang nggak ada bayang. Tapi orang kita kan nggak perhatiin ya. Udah, gue lihat dia akhirnya ngilang di balik kerumunan orang. Gue cari temen gue. Gue bilang, gue cerita, dia bilang, kamu baru sekarang. Saya dari 2 hari lalu. Ditemenin sama dia. Setiap kali narik. Terus gue bilang, setiap kali kosong, jam trayek kosong. Iya, setiap kali kosong ada dia.
Waduh, gue bilang, tadi lu ngeliat nggak? Iya. Udah. Cuma jujur ya, selama yang gue ngeliat kalau penampakan, sosok setan, shock, panik, agak takut iya. Tapi kalau ini enggak. Nah, singkat cerita, setiap hari akhirnya, mau gue mau temen gue, di saat trayek kosong, itu dia ada. Ada terus nemenin. Ada dia. Entah di bangku kedua, entah di bangku depan, itu pasti ada dia. Cuma kalau di kendaraan gua selalu nggak mau megang, nggak mau ngobrol tapi megang. Sampai pernah satu kali gua buang kata ke teman gue ini, gua sampai bilang gini, sob, coba ya, gue punya bini kayak gitu, ngobrolnya enak. Jadi kita ngobrol apa aja tuh main nyambung, nyambung sama. Jadi kayak orang ini wawasannya banyak, gitu. Padahal masih muda. Udah. Nah, setelah itu gue ingat waktu itu kurun waktu hampir 1 tahun, gue dengar teman gue ini sakit. Cuma saat itu memang gue belum sempet jengukin karena ya kesibukan driver ya. Jadi gue tiap kali ada temen driver yang mau jenguk dia, gue titip salam ya buat dia. Nah, karena gue pikir dia cuma sakit biasa. Sebulan kemudian gue kaget dengar kabar meninggal. Innalillahi. Temen gue ini meninggal. Gue kaget, seluruh driver akhirnya pergi melayat ya ke rumah dia. Nah, karena di Sulawesi itu kan mayoritas Nasrani. Pas kita lihat dia udah dalam peti, udah pakein jas. Pas gue deketin jenazahnya dia, itu perlahan-lahan itu menguning. Mukanya sih. Menguning semuanya. Tapi sebelum itu, gue tanya ke keluarganya dia sakit apa? Nggak sakit om, orang sehat kok, tiba-tiba cuma flu, pilek, udah minum Dekolid selamanya, nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba tadi 2 hari lalu dia lagi tidur, dibangun udah nggak bangun. Sampai sekarang, dan kita bawa ke rumah sakit, meninggal. Gue bilang, apa jantung? Nggak pernah ada riwayat jantung om. Udah, lagi ngomong gitu, sementara gue ngeliat dia mulai menguning. Pas gue lihat dia menguning, yang pertama gue langsung inget apa? Pentira. Karena dari sono kuning-kuning semua. Kuning. Wah, gue bilang ini dia nih. Gue keinget semua kayak kerekam apa yang dia perbuat di sana. Dan yang paling gue inget, dia jabat tangan. Kuning. Udah, cuma di saat itu nggak mungkin gue cerita ke keluarganya kan. Keluarganya nggak akan terima. Gue cuma bilang, awas empedunya mau pecah, cepat tutup. Nah, akhirnya mereka tutup penguburan. Semenjak saat itu, gue usahain ada penumpang. Jadi kalau misalkan kosong, gue ngetem. Sampai ada yang sampai ada ngisi. Karena kalau ini kosong, pasti dia ada. Udah, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak ada. Hari kelima, pas saat itu sesuai banget, gue ngetem nggak dapet penumpang. Kosong tuh. Kosong. Tiba-tiba, dari belakang ada yang ngetok. Om, Manado om. Oh iya, Manado. Pas dia naik, duduk depan. Pas gue lihat dia. Wah udah, cuma di saat dia hadir, gue nggak berani nanya tentang teman gue. Gue nggak mau nanya lagi. Udah, akhirnya kita jalan. Nah, sepanjang jalan, gue ngilangin kesedihan gue tentang teman gue ajak ngobrol. Dia pun ngobrol, tapi tetap ya perasaan nyaman itu ada. Perasaan nyaman itu ada. Nah udah, setelah kurang lebih sebulan, gue ngerasa ini lama-lama mengganggu. Buat gue mengganggu. Nah, akhirnya gue bilang ke yang punya mobil, karena waktu itu gue cuma driver ya, bukan gue yang punya. Gue bilang ke yang punya mobil, gue balikin dia mobilnya. Mengingat juga dulu tetua sana bilang buang kan mobil. Gue balikin, ternyata mobil itu dikasih lagi ke driver lain. Singkat cerita, nggak lama dari itu gue dengar 3 driver pegang itu celaka semua. Mobil itu yang 2 sempet koma, cuma yang 2 ini gue nggak sempet tengok karena gue nggak kenal. Yang 1 terakhir itu gue kenal, jadi gue datengin. Pas gue datengin, dia cerita, gue lagi tidur, rem tangan, tiba-tiba tuh mobil jalan, kenceng nabrak pohon. Dan posisinya dia bilang, kalau lu nggak percaya, ada BAP di kepolisian. Bahkan waktu mereka temuin mobil itu udah ringsek depannya, itu posisi rem tangan masih nyantol. Posisi rem tangan masih nyantol. Bahkan waktu mereka mau dorong keluar, rem tangannya mesti dinormalin dulu. Gue bilang, kok bisa ya? Udah,
Gue keinget itu kan. Gue bilang ke dia, buang, lu jangan pakai lagi itu. Udah. Singkat cerita, gue keluar. Seminggu kemudian, gue udah mau narik lagi. Gue bilang ke bini gue, kita pindah Jakarta. Nah, karena prinsip gue nggak mau ketemu begitu lagi. Udah, kita pindah Jakarta. Nah, sekian tahun kemudian, di 2013 gue balik. Pulang kampung. Pulang kampung. Waktu itu lagi heboh-hebohnya di Manado itu lagi ada banjir bandang. Nah, gue kerja di sana, tapi setelah sekian tahun kan gue lupain. Gue lupain tuh. Waktu itu gue ingat gue kerja di salah satu dealer mobil di kota Manado. Nah, namanya sales itu siapa aja kita terima. Iya, benar. Ya kan, yang penting komisi. Iya. Udah. Datang satu ketika, gue lagi nggak mau keliling, gue stay di showroom. Datang satu bapak-bapak. Gue bilang sama sales counter, gue bilang, gue yang tanganin ya. Udah. Gue ajak ngobrol bapaknya, gue tunjukin mobil-mobil. Cuma yang anehnya, kalau pembeli, pasti kan dia nanya spek. Harga, spek, Iya, benar. bisa diskon nggak? Benar. Ini dia diem aja. Diem. Udah. Pas gue tanya, biasanya trik terakhir sales itu, biasanya tuh triknya gini, mau yang itu atau yang itu, gitu. Iya, benar. Kita nggak boleh bilang, bagus nggak Pak? Pasti dia bilang, enggak. Yang itu. Oh, yang gue kaget, dia bilang, dua-duanya berapa? Waduh, gue bilang, enak nih dua-duanya. Tajir. Dan pas dia ngomong dua-duanya berapa, gue kayak keinget. Ini bahasa pernah di mana gue denger. Melayunya, di mana ya? Cuma bodo amat lah. Yang penting gue pikir, Dapat dia duit. mau beli nih. Iya. Lebih girang lagi, gue tanya, mau cash apa kredit? Cash. Wah, aduh gue bilang, Rezeki gede nomplok. lagi nih gue. Gue bilang, ini waktu itu dia tunjuk, itu mobil yang mahal ya. 2 cash. Udah, akhirnya singkat cerita gue persilakan dia duduk. Gue buatin surat SPK-nya. Dan gue mancing. Kalau biasa kan kita sales dapat training tuh gini. Biasanya customer itu ngebluff. Ya kan? Pak, mau bayarnya tunai berapa dulu nih yang sekarang, nanti pelunasan. Iya, benar. Dia langsung bilang, saya cash sekarang semua. Hah? Cash sekarang? Tunai apa transfer, Pak? Tunai. Hah? Tunai? Emang tadi gue ngeliat dia bawa ransel, cuma kan gue nggak ngeh kalau dia itu duit. Gue bilang, maaf Pak, bukan ada yang nggak percaya nih ya. Ini harganya miliar loh Pak, dua-dua ini. Iya, saya tahu. Bisa lihat duitnya. Dia bilang, tunggu dulu. 2 itu sama kamu berapa? Anjay. Maksudnya sama saya. Bingung tuh kata-kata itu. Iya, sama kamu harganya berapa? Gue nggak mikir macam-macam ya. Gue pikir, oh, komisi saya. Pokoknya sama kamu berapa? Gue langsung mikir, komisi dong. Ya udah gue bilang, lempangin Pak ya 5 juta buat gue ya. Karena gue ngurus 2 nih Pak, surat mobil. Ya udah. Gue hitung semua, segini Pak. Duitnya ada sekarang? Ada. Boleh saya lihat Pak? Dia angkat langsung ke meja, dia buka ranselnya, duit semua. Gue sampai kaget, buset, duit. Cuma gue positif thinking lagi, kalau di Manado saat itu ada namanya pedagang cengkeh atau vanili, itu yang biasa habis panen, itu duit sekarung dibawa. Iya, benar-benar ya. Kan, jadi gue pikir, oh juragan cengkeh nih. Iya. Udah, oh ya udah deh. Akhirnya singkat cerita gue bilang ke dia, Pak kita hitung di dalam ya. Udah. Pas dihitung nih, ada disain gue, kepala cabang, ada security sama admin. Itu isi tasnya lengkap, genap sesuai harga. Plus ada lebih 5 juta. Persis kayak kita itu udah pernah janjian. Gue sampai bingung. Gue sampai bilang admin, lu nggak salah hitung kan? Enggak, orang udah pakai mesin yang apa sih kayak di bank. Iya. Bener kok ini. Gue sampai mikir kok tepat ya. Udah, gue bilang, udah ini, yang 5 juta mana? Ya, itu 5 juta, udah ya pokoknya urusan gue. Udah, gue kasih ke dia tanda terima, kwitansi. Gue nanya gini, Pak, emang Bapak udah tahu harga ini sebelumnya? Dia cuma senyum. Dia senyum, dia bilang, kapan mobil diantar? Paling sebulan ya Pak, nunggu plat nomor sama STNK. Kalau BPKB 3 bulan sampai 6 bulan. Oh ya udah. Pas dia pulang, dia pulang itu gue sampai mikir, gue pernah ketemu di mana orang kayak gini. Masih kepikiran. Bahasanya loh. Cuma karena udah 8 tahun kan, gue udah lupain. Gue bilang, bodo amat lah. Dan gue udah gak perhatiin dia keluar tuh. Nah,
Singkat cerita 1 bulan kemudian STNK sama plat keluar. Mobil udah disiapin nih. Gue ambil 1 driver, dia juga security. Gue bilang temenin gue, lu bawa nih mobil, gue bawa yang 1. Gue bilang tenang aja nih orang kaya nih. Gue aja dikasih segini. Ntar sampai sana kita minta duit. Nah, kita berangkat tuh dari kota Manado. Nah, pas gue lihat alamatnya dia, itu ke daerah Sulawesi Tengah. Tapi di situ cuma tulisnya Donggala, Palu, ada nama jalan. Nama blok rumah ada semua. Udah, gue jalan, singkat cerita sampai di sana 1 hari setengah lagi. Itu pas sampai depan, itu gue inget waktu itu udah agak malam ya. Udah agak malam, setengah tujuan. Itu hutan. Gue turun, pas gue turun, jembatan kuning. Pas gue liat jembatan, gue inget dalam hati gue, lah ini kan yang dulu ya. Tapi gue nggak mau bilang sama temen. Dia turun, dia bilang, kenapa? Sob, gini ya, kita kalau nganter mobil ini kan GPS dealer nih. GPS-nya di sini loh. Lu lihat di mana ada, ini hutan loh. Udah, iya ya, kok di mana ya? Lagi bingung begitu, itu kondisi jalan saja itu sepi. Sepi, nggak ada mobil. Dari belakang ada yang negor. Mas, nyari siapa? Nah, pas dia bilang itu Melayu. Gua ikut nengok. Pas gue nengok jalan, ada jalan. Padahal tadinya itu nggak ada, tebing. Pas gue nengok ada jalan, nah temen gue ini sampai bilang, dia teplak, kan tadi nggak ada jalan ya? Iya, kan lu lihat sendiri nggak ada jalan. Ah udahlah, biarin dah. Kita datengin, kita bilang, Pak maaf mau tanya, alamat, gue kasih lihat nih nama bapaknya semua. Pas gue liatin begini, dia bilang, oh kenal. Lurus, belok kiri, rumah paling ujung. Udah. Selama dia ngomong itu gue bilang, pernah, iya nih yang dulu nih. Gue jadi kayak flashback ya. Gue bilang sama teman, abis kita nganter, kita cepetan keluar. Oh ya udah, tapi gue nggak mau cerita sama dia. Nah kita masuk nih, masuk bener, hutan, abis hutan Gapura. Gapura itu lagi. Nah, pas lewat Gapura, yang gue tahu saya itu setengah 7 malam, pas lewat Gapura itu siang. Kondisinya siang. Ada matahari. Gue berhenti, belakang berhenti. Dia turun duluan. Dia turun ketok kaca gue ngeliat, kenapa? Kan tadi malam ya. Nah, pas kita lihat jam, yang kita tahu tadi itu setengah 7 malam, karena kan pakai jam angka. Pas kita lihat di situ jam 11.05 siang. Pas gue liat gini kaget, dia kaget apa keplak-plak jam, kagak rusak kan ya? Gue bilang, udah lu masuk lagi, buruan kita nganter aja. Karena gue udah feeling gak enak nih. Dah. Cuma bedanya sama yang dulu, kalau dulu gue sama temen gue itu, kita turun diliatin. Kalau sekarang kita lewat, itu nggak ada yang liatin. Kayak lu tuh udah penduduk situ, udah biasa aja. Kita lewat, kereta kuda lewat, udah. Mentok belok kiri, paling ujung itu gue ngeliat rumah, tapi rumahnya itu unik ya, kayak bulat-bulat lonjong, kayak bulat-bulat telur gitu, dan luas, rumahnya luas banget, dan pohon-pohon yang di situ itu orange warnanya, orange bukan hijau. Gue berhenti, teman gue berhenti, kita turun nih, kita turun, teman gue bilang, lu pernah ngeliat kota begini gak sih? Gue bilang udah, lu diem aja. Gue udah pernah kesini. Oh udah pernah, udah diem. Gue bilang, lu ikutin belakang gue, lu jangan ngomong, gue aja ngomong. Dah, kita masuk. Jadi itu pelatanannya kayak nggak ada pagar ya. Masuk ke dalam, lewatin rumput-rumput. Belum nyampe gue ngetok pintu itu langsung dibuka. Pas keluar, tuh perempuan. Si alien ini keluar. Gue kaget, gue bilang, lah, lu, istilahnya kamu yang punya rumah. Iya. Temen gue tanya, kenal? Iya, gue kenal. Gue bilang, gue kenal. Panjang ceritanya. Udah gitu, dia nyamperin. Tapi nyamperin gue ya, bukan teman gue ini. Dia bilang, ketemu lagi. Waduh, gue bilang, apa gue buang kata gini ya, kalau tahu lu yang beli, gue nggak mau nganter, lu aja ngambil. Udah. Lagi ngomong begitu, gue lihat di belakang dia ada laki-laki keluar. Pas dia keluar pintu, temen gue yang udah meninggal. Oh, lagi pegang anak.
Berarti dibawa ke situ. Iya. Pas dia, jadi dia lihat, gue pengen nembak begini. Ya lu. Dia keluar, pegang anak. Tapi mukanya bersih. Bersih banget. Dia nyamperin. Dia bilang, halo, ketemu lagi. Oh, masih kenal tapi Om? Iya. Nah, karena temen gue berani dong. Tapi gue gak mau nyentuh. Anaknya pun gue gak mau nyentuh. Gue deketin, sampai deket telinga dia, gue bilang ini. Sob, lu kan udah meninggal. Dia ketawa, dia balas begini. Gue gak meninggal, gue cuma hilang. Waduh, gue mundur berapa langkah, gue bilang nggak bener lu. Temen gue bingung, kenal. Iya, gue kenal. Udah lu nggak usah nanya apa. Gue bilang, lu mau jadi kuning. Udah lu diem di situ. Gue bilang, gini dah ya, gue nggak bisa lama-lama. Gue cuma minta tolong balikin gue sama temen gue, kasihan ya. Gue bilang gitu, karena gue udah pernah pengalaman nih. Ini teman gue dibawa sama dia. Nggak lama keluar lagi dari dalam. Ternyata yang keluarin terakhir ini bapaknya, itulah orang yang datang ke dealer. Bapak-bapak itu. Gue bilang, lah bapak, tuh mobilnya Pak. Pas gue ngeliat ke belakang mobil, itu mobil kereta. 2 kereta. Ada kudanya. Pas gue tunjuk kereta, teman gue juga balik. Dia langsung kaget, dia meluk gue. Sob, mobilnya mana? Gue bilang, kagak tahu, lu parkir mana kok kereta? Waduh, udah, dia ketakutan. Terus terang saat itu temen gue udah ketakutan. Gue bilang, udah diem. Pokoknya kita fokus, kita keluar dari sini. Udah. Dia waktu itu dia udah mulai ngerasa juga. Karena apa? Pas dilihat mobil itu udah nggak ada, jadi kereta. Nah, gue bilang gini, Pak, tolong anterin keluar ya Pak ya, sampai lewat Gapura ya. Nah, itu kunci sama STNK gue taruh di rumput. Ini kuncinya, STNK-nya. Nanti BPKB ambil sendiri ya, saya nggak mau bawa lagi. Nah, Pak, tolong anterin saya pulang. Ya udah, dia keluar, dia pungut, dia bilang, ya udah saya antar kamu keluar. Udah, temen gue saat ini udah ketakutan banget, dia sampai meluk, dia tutup mata, Bang Sob, kita di mana nih? Gue bilang, udah lu diem, ikutin gue. Pokoknya prinsip begini, kalau gue mati, lu mati ya? Iya. Udah, akhirnya dibuka, itu yang kereta, dia buka tuh pintu kereta, kita naik. Nggak sampai dalam kereta, temen gue meluk, aduh Sob, kita dalam kereta, dibawa. Udah, gue bilang, kalau gue mati, lu mati. Gue hidup, lu hidup. Iya, udah, diem. Udah, kita diantar, itu memang kereta. Pas sampai ujung Gapura, kita turun, temen gue masih meluk gue bilang, Pak, makasih ya Pak ya. Seperti yang saya tadi bilang, BPKB ambil sendiri. Nah, gue keluar, gue jalan sama temen gue, kelewatin tuh Gapura. Nggak lama lewati Gapura, angin yang kayak dulu gue rasain. Angin kenceng, gue lihat ke belakang. Itu kota masih ada, yang tadi kereta itu mobil. Berubah jadi mobil lagi. Mobil itu bapaknya masih situ, lagi ngelambai tangan. Dan di saat itu gue sama temen gue ngeliat, itu langsung nutup akar. Itu akar nutup hilang. Teriak temen gue langsung, wah setan. Gue bilang diem. Gue bilang, Sob, kita ngantar ke setan. Udah, gue bilang lu diem. Apa dia bilang, lu pernah kesini? Nah, dulu pernah. Dan gue cerita, itu teman yang tadi lu lihat, itu teman gue dibawa. Makanya gue bilang, lu jangan macam-macam, lu mau berakhir ke teman gue, mau jadi kuning lu. Gue bilang, udah diem. Itu teman gue udah meninggal situ. Wah, udah. Akhirnya kita pulang dari situ, di jembatan itu lagi. Kalau daerah Trans Sulawesi itu kan sering lewat yang namanya mobil pasar ya, mobil pickup. Nah, jadi kita pulang ke Manado gitu dengan ngompreng. Nanti udah deket di kota Manado, baru kita naik taksi gelap. Nah, singkat cerita sampai di Manado, gue bilang ke dia, Sob, sorry nih, gue nggak bisa ngasih apa-apa. Udah nggak apa-apa, yang penting gue selamat. Nah, abis gue nggak ngomong begitu, gue ngerasa gimana ya, kita kalau saku celana kita kayak ada yang ngisi, itu ngerasa dong. Gue bilang, pas gue ambil begini, duit beneran tuh. Duit beneran. Gue bilang, lah, temen gue bilang, itu duit dari mana? Lu nyolong di mana? Gue bilang, kagak tahu, orang tadi kan gak ada duit. Lu kan tahu tadi kita ngompreng aja receh-receh. Nah itu ada duit. Ya gue nggak kemana, gue tahu. Udah gini, gue bagi lu dah. Pertama dia nggak mau. Gue bilang, udah, pokoknya prinsipnya gini, kayak tadi gue bilang, gue mati lu mati. Ini duit beneran nih ya, gue bagi. Dah. Nah, sehingga cerita dari situ, udah mendekati BPKB keluar,
Gue ingat saat itu pagi-pagi kalau kita sales briefing, itu ada panggilan. Jadi dari mikrofon panggilan, istilahnya Pak Roland ada yang mau ketemu kamu di bawah. Nah, gue positif thinkingnya customer nih. Gue keluar. Pas gue keluar di ruang tunggu, si Alia ada di situ. Duduk situ, gue bilang, aduh lo lagi, udah tolong dong, jangan dong, gue nggak mau diganggu lagi. Dia bilang ini, saya cuma kesini 3 hal. 1, gue masih inget dia bilang, mau nanya BPKB ayah saya. Nanti sebulan lagi. Kedua apaan? Dia bilang, yang kedua, dari tasnya, dan gue liat tasnya itu aneh, kayak model telur gitu. Digantung, dia keluarin foto. Tapi kalau kertas foto, beda. Ini kayak, kalau kita lihat daun dilukis. Dia kasih lihat ke gue, ini adik saya. Gue bilang, ngapain lo ngasih lihat? Kamu ditunggu untuk kesana sama adik saya. Waduh, gue bilang nggak. Gue bilang, sorry ya, kalau temen gue bisa lu bawa, lu nggak akan bisa bawa gue. Bilang sama adik lu, maaf, nggak bisa. Dan gue minta lu jangan ganggu gue dong. Gue bilang, jangan dong, tolong dong. Udah. Dia bilang, bener nggak mau ketemu. Dia masukin lagi. Dan terakhir, gue masih inget. Dia bilang, temen kamu itu suami saya sekarang di sana. Dia nitip sesuatu buat kamu. Gue bilang, apaan tuh? Ini yang sampai gue pegang sampai sekarang. Apa tuh? Itu duit. Logam. Koin logam. Ditaruh. Di saat itu terus terang gue keplak. Ini barang kelempar, gue keplak. Dia bilang, kenapa? Kalau kamu nggak mau dengan adik saya, tapi paling tidak terima pemberian teman kamu. Gue bilang, terserah nanti gue mau ambil apa enggak. Yang penting udah ya, gue udah nggak mau lagi. Dah, tinggal cerita dia keluar. Gue perhatiin, emang nggak ada bayang. Nggak ada bayang. Sampai ujung jalan, hilang di balik kerumunan lagi. Hilang di balik lalu lintas orang. Di saat itu gue mikir, apa ya gue misalnya gini ya, mimpi berapa kali kayak gini. Udah. Akhirnya gue datengin, gue pungut ini, dan sebelum gue pungut, gue ambil pakai tisu. Gue ambil pakai tisu, tapi gue dalam hati gini, gue nyebut nama temen gue. Gue akan ambil ini, tapi tolong jangan ganggu gue. Nah, akhirnya ini yang gue bawa sampai sekarang. Dan semenjak itu 2 hari kemudian itu gue resign dari perusahaan itu, dan gue ke Jakarta. Sampai saat ini gue nggak balik lagi ke Manado untuk menghindari. Dan barang ini pernah gue ceritain ke bini gue, dan dia cuma bilang, ya istilahnya jangan dikasih ke sembarangan orang, atau istilahnya jangan dibuat yang macam-macam. Nah, terus terang semenjak saat itu ya, percaya nggak percaya, gue pernah kecelakaan, istilahnya sampai mobil terguling ya. Itu kaca pecah semua, tapi gue keluar tanpa garis, tanpa luka. Itu. Nah ini kalau selama ini gue perhatiin, gue pernah bawa ini ke orang Chinese asli, pernah ke orang Jepang, dan mereka nggak ngerti bahasanya. Boleh lihat. Ini tapi dipegang emang bener logam ya Om ya? Logam. Ini emas apa bukan Om, tengahnya kuning? Nggak tahu. Oh. Sekilas orang bilang itu ada orang Cina, ada gabungan Cina sama Iya, Jepang. kayaknya sih tulisannya kayak Cina gitu ya. Betul. Gue udah pernah bawa ke orang Cinanya, gue udah pernah bawa ke orang Jepangnya. Mereka berdua, orang-orang itu bilang ini nggak pernah mereka lihat. Bahkan kalau orang Jepang dia cuma bilang ini kemungkinan, kalau kita bilang, kalau bahasa ini Palawa ya, kalau mereka bilang itu Shinto, bahasa Shinto. Oh ini Om ya, bisa muter ya? Ya. Dan ini dari semenjak 2013 sampai sekarang itu tetap gua pegang sampai sekarang. Cuma gua nggak pernah jadiin ini sebagai jimat atau apa ya, karena kan kalau di agama gua sini itu dosa ya. Kalau mungkin kalau di agama lain musyrik. Ya. Cuma gua jadikan ini sebagai kenang-kenangan temen gua. Karena semenjak saat itu gua bersumpah sama diri gua nggak akan balik ke Manado lagi. Cukup sampai saat itu. Kalaupun gua harus mati di Jakarta aja. Gitu. Karena gue nggak akan balik ke sana. Dan benar, selama gue kali Jakarta nggak ada yang ikut. Gitu. Jadi barang ini gue cuma ambil sebagai kenang-kenangan. Bukan gue jadikan sebagai jimat, enggak. Tapi gue jadikan kenang-kenangan.
gitu. Itu yang gue alamin, dan ya istilahnya sampai saat ini pun kalau bisa diingat gue masih merasa bersalah ya, gara-gara gue ngajak dia, akhirnya dia kebawa ke sana. Jadi ya mulai saat itu gue udah nggak mau balik lagi ya sampai saat ini. Dan kalau untuk mengenang dia sih masih ada ya. Dan bahkan saat ini juga setiap kali gue ceritakan pengalaman gue ini, gue selalu inget dia gitu, inget dia di sana. Tapi jauh-jauhkan ya, amit-amit di saat tiba waktunya gue nanti juga untuk menghadap yang ilahi, jauh-jauhkan, gue nggak mau ke tempat itu gitu, jauh-jauhkan ya gitu. Jadi gue nggak tahu beredar yang di luar sana tentang Wentira itu seperti apa, tapi yang gue alamin, gue masuk sendiri itu seperti itu. Bahkan ada beberapa orang yang sempet nantangin gue waktu itu, bang tahu nggak titik abang masuk keluar itu? Tahu, gue tahu gitu. Bahkan gue bilang, kalau lu istilahnya gini, lu berani akomodasi gue ke sana, gerbangnya gue masuk, akarnya itu kalau masih ada akarnya, gue tandain ini tempat keluar masuk gue 2 kali ke situ gitu, karena gue masih inget gitu. Jadi tempat itu, percaya nggak percaya, dulu juga gue nggak pernah percaya namanya kota gaib. Cuma pas gue masuk sampai 2 kali, bahkan temen gue satunya kembali dari situ, di situ gue akhirnya ya percaya gitu bahwa itu ada. Tapi nggak menjadikan itu menjadi tempat yang untuk kita liturgi macam-macam ya. Itu nggak boleh gitu sih kalau pengalaman gue langsung. Mungkin ini kali ya, kan tadi suruh liatin foto adiknya ya Om ya. Mungkin itu yang waktu si Om dikasih uang 5 juta itu, mungkin itu buat bayar badan Om gitu kali ya, bukan sebagai komisi. Makanya ini foto kamu ikut saya gitu. Itu cuma karena namanya jiwa sales kan. Iya, pikirnya duitnya buat gue nih, kan? Komisi gitu. Kata itu maksudnya dia. Tapi murah juga 5 juta ya. Iya. Kalau badan kita dibayarin 5 juta. Makanya gue nggak mau. Ibarat kata dia mau kasih seluruh duit itu aja, kalau tahu akan berani jadi kayak teman gue mau. Iyalah. Nggak mau, karena awalnya kan gue cuma mikir gue pernah ketemu di mana orang ini. Pas nganter mobil gue, ya baru gue keinget. Apalagi pas lihat jembatan kuning. Wah, ini yang dulu. Langsung gitu. Flashback semua keinget. Gitu. Jadi kalau sekarang enggak. Tapi kalau ya itu gue bilang ada yang berani, gue masih tahu ke titiknya. Gitu. Alhamdulillah dah sehat ya Om. Iya. Udah Om? Oke. Itu dia kawan mistis, cerita pengalaman dari Om Roland yang masuk ke kota gaib yang bernama Wentira yang ada di Sulawesi sana. Buat lo kawan mistis yang punya cerita horor mistis ataupun cerita pendakian, lo boleh DM ke Instagramnya Kota Mistis. Link udah ada di deskripsi. Gue Rika. Gue Roland. Kota Mistis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.